Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Sang Jawa. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamda syakirin, hamda na'imin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illallah syukra li ni'matihi. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya haturkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat Islam ihsan dan nikmat sehat walafiat kepada kita semuanya. Semoga para pemirsa setia channel Sang Jawa di rumah juga mendapatkan keberkahan, kesehatan, keselamatan dan dilancarkan semua rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini Sang Jawa akan coba mengungkap mitos atau misteri gaib tentang dunia siluman. Jadi dari mana itu bangsa siluman itu berasal? Karena di dalam Al-Quran sendiri dijelaskan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidak kuciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah. Di situ ada titik tekannya, yaitu bangsa jin dan bangsa manusia. Sedangkan kita tahu sendiri bahwa makhluk yang diciptakan Gusti Allah diantaranya mungkin ada malaikat, ada para jin, para manusia, iblis atau bala tentaranya setan. Tapi di sini ada makhluk siluman yang mungkin selama ini kita tahu berwujud setengah manusia, setengah hewan, atau misal badannya hewan, kepalanya manusia. Mungkin sebaliknya juga, kepalanya hewan, badannya manusia. Jadi mungkin dari mana mereka itu berasal? Di Al-Quran atau di hadis sendiri dijelaskan bahwa orang-orang yang seperti itu sebenarnya direndahkan derajatnya, derajat lebih rendah daripada hewan. Hewan wujudnya ya seperti itu, misalnya hakim 4 bertanduk, tapi ini kok manusia setengah hewan dan manusia setengah orang. Jadi mungkin tidak perlu kami panjang lebar, akan kami coba kuak gali informasinya sebagai bahan pelajaran edukasi buat para pemirsa setia Sang Jawa di rumah, agar lebih berhati-hati dalam menjalankan amalia, lelakon ataupun ilmu-ilmu yang tidak bersanad. Karena mumpung kita masih hidup di dunia, dan saya tekankan sekali lagi, bukan bermaksud saya sirik mengerecoki apa yang sampean punya, tapi jangan sampai kita nanti menyesal setelah meninggal karena mempunyai kayak misal lampura khutam seperti itu. Mungkin lebih jelasnya akan kita komunikasi dengan gaib yang akan saya masukkan ke mediator saudara saya. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Namanya siapa kalau boleh pemirsa di rumah biar tahu? Namanya Rahmat. Oh, ini dengan saudara kita namanya Mas Rahmat yang akan menjadi mediator. Dipasang dulu Mas klipnya Kang. Gini aja ya. Sini aja. Bismillahirrahmanirrahim. Doa dulu bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Udah panggil lah. Belum tahu kamu berurusan dengan siapa. Ya, saya tidak tahu. Kalau boleh tahu ini siapa nih yang masuk ini, yang hadir? Penguasa sini. Penguasa. Dari golongan apa? Jin. Jin. Ya. Paling kuat. Semua tunduk pada saya. Pada sampean. Ada urusan apa? Saya mau bertanya. Apaan kerajaan di sini? Bukan. Sendirian. Ya. Saya tidak mau dengan apa ya? Lagi nggak mau berkomunikasi dengan jin. Saya mau berkomunikasi dengan siluman. Kenapa kamu panggil saya? Saya manggil siluman. Salah orang. Dikit sinkron kita suaranya terputus. Hadir. Siapa ini yang hadir? Siapa ini yang masuk? Penguasa sini. Dari golongan apa? Siluman. Siluman apa? Naga. Naga. Siluman naga. Dari golongan laki-laki apa perempuan ini? Laki-laki. Punya kerajaan? Ada di sana. Sampai perajanya? Ya. Pati saya di sana. Siluman ular. Oh, itu patihnya. Maaf ya, saya hadirkan ke sini. Bukan saya mau tujuan mengganggu, tidak. Apa urusannya? Saya cuman mau menggali informasi sedikit tentang gaib dunia siluman. Dunianya masing-masing. Iya, kita akan mengambil pelajarannya saja, tidak mau mengusik karena dunia kita juga berbeda. Apakah bersedia? Ya, silakan. Alhamdulillah. Pertanyaan saya gini, itu sampean dulu kenapa menjadi siluman? Padahal di Al-Quran ini jelas tidak ada bangsa siluman, adanya bangsa jin dan bangsa siluman. Dulu manusia. Agak kerasan sedikit ya. Dulu dari bangsa manusia. Oh, waktu hidup dulu dari bangsa manusia. Ya. Kenapa jadi siluman? Karena ilmu. Ilmu apa yang dulu sampean jalankan waktu menjadi manusia? Banyak. Apa contohnya? Ilmu kesaktian. Kebal pacok. Kebal panah. Semua ilmu-ilmu kadikdayan saya kuasai. Saya penguasa di wilayah Bekasi zaman dulu. Zamannya apa? Tarumanegara. Zaman apa itu? Sebagai apa? Saya dipercaya untuk menjaga wilayah Bekasi. Maunya waktu hidup jadi manusia itu apa? Sebagai prajurit kah? Apa-apa? Sejenis panglima. Panglima. Ya. Apa selain menjaga wilayah ada lagi yang dijaga? Tidak ada. Oh, cuman wilayah ya. Ya.
Sampean bakal tahu nggak setelah meninggal itu menjadi siluman kayak itu? Tidak. Berarti sampean dulu mempunyai kedikdayan itu apa ya? Mempunyai khodam-khodam? Tidak tahu, Hodam. Tidak tahu ya. Ya. Tahu setelah meninggal jadi berubah wujud kayak gitu ya? Moksa. Terus sampean moksa? Iya. Ajaran agama saya terdahulu, agama Hindu. Oh, agama Hindu. Bagaimana proses menjadi moksanya seperti apa? Apa dulu bagaimana? Bersemedi. Bersemedi. Berapa tahun? Puluhan tahun. Di mana itu? Tuh, di sebelah sana adalah petilasan saya. Dahulu adalah hutan belantara. Oh, di tempat itu ya? Dekat itu ya? Ada itu tiang-tiang yang tinggi itu di sekitaran situ. Iya. Jadi coba tolong jelaskan kepada kami, apa proses moksa itu seperti apa? Jasanya masih ada apa bagaimana? Oh, seperti inilah bersemedi menghadap Sang Hyang Widi. Berpuluh-puluh tahun tidak ada jasad tertinggal di dunia, semua masuk alam gaib. Semua masuk alam gaib. Iya. Wilayah sini terdahulu hutan belantara, dipenuhi penunggu-penunggu jin. Semua menjadi pasukan saya. Berarti alam jasad kasar kita itu apa? Menembus ke dimensi lain, ke alam gaib. Ya. Terus masuk kemana itu? Alam gaib. Alam gaib. Ada hubungannya dengan masuk ke alam khayangan tidak? Tidak ada. Beda alam lagi. Alam gaib itu banyak. Hanya saya juga pernah dengar itu orang yang muksa itu apa ya, bisa swarga loka atau nirwana sana. Sampai tidak nyampe ke sana. Berarti ada yang menghambat ya? Iya. Apa itu? Keilmuan saya tidak sampai ke sana. Ya. Tingkatannya berbeda. Tingkatan saya hanya kadikjayan. Bukan untuk yang seperti itu. Itu tingkatan maharesi. Tingkatan saya seorang pendekar. Berarti kalau kayak Resi Begawan itu bisa mukso langsung ke swarga lokal. Ya. Kalau manusia paling bawah cuma jadi ya Batara Karang. Batara Karang atau Jenglot itu ya? Itu yang tingkatan paling bawah, gagal menyeberang alam gaib. Kalau saya ada tingkatan di tengah, jadinya siluman. Oh, berarti ada tiga tingkatan. Yang paling bawah jadinya Jenglot atau Batara Karang, yang tengah siluman, dan yang paling tinggi tingkatan Resi Begawan itu bisa ke nirwana sana. Kalau boleh tahu ini dengan Aki siapa? Aki Ubed. Ubed. Iya. Apa selama ini ada yang sampean tunggu apa bagaimana? Iya. Apa yang sampean tunggu? Saya sering ngasih kode orang ini, dia nggak paham. Saya sering datang ke rumahnya tapi nggak paham.
Apa yang ditunggu? Ingin ngaji sesuatu. Apa yang pengen apa? Sebuah benda. Apa? Ada berbentuk keris. Ya nanti kita sampaikan. Sawan itu wujudnya sebesar apa? Setinggi tiang itu. Saya pernah masuk ketemu orang ini di sini. Di sekitaran sini. Berhari-hari tapi dia nggak paham. Ya. Nanti kita sampaikan. Itu poinnya, bukan poinnya. Saya cuman mau mengungkap, nanti insya Allah kami bantu. Ya. Biar menjadi pelajaran buat saudara-saudara kita di luar sana. Berarti intinya bagaimana kalau orang yang nggak kepengen meninggalnya seperti sampean, coba kasih nasihat kepada kami manusia yang masih hidup. Jangan moksa-moksaan. Udah jangan. Udah ikutin yang sudah kalian pelajari sekarang, ikutin saja sudah. Zaman dulu belum ada Islam, ya. Tidak tahu apa itu Islam, itu tidak tahu. Ya, pesan saya. Udah yang gak usah yang neko-neko, yang aneh-aneh. Ikutin saja ajarannya para guru-guru kalian. Berguru di mana? Ya udah, ikutin tuh gurunya. Guru sana, udah ikut guru sana. Kalau berguru ke guru sana, sudah ikutin gurunya. Ya. Yang nurut sama gurunya. Jadi nggak usah neko-neko. Ya. Punya ilmu itu ya. Biar nanti nggak jadi siluman meninggalnya ya. Jangan moksa, udah. Pajajaran lenyap. Ditelan goib. Kasihan anak cucunya, tidak ada yang tahu leluhurnya. Dihilangkan secara goib. Itu masih cucu-cucu dari Tarumanegara. Ya, saya kasih tahu. Kenal tidak sampean dengan Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana? Belum kenal. Belum kenal. Ya. Berarti jasad sampean itu masih semedi apa tidak? Masih ada di sana. Terselubung goib. Tidak akan hancur sampai hari kiamat. Berarti nanti sampai hari kiamat sampai jadi siluman terus? Iya. Iya. Senang. Sudah takdir saya seperti itu. Sampai menyesal tidak menjadi siluman? Karena itu sudah takdir saya harus seperti ini. Kamu bicara menyesal karena kamu sudah tahu ajaranmu. Dahulu kala tidak ada Islam, yang ada agama itu saya ikutin. Dan saya pesan jangan menjelek-jelekan agama lain. Ya. Urusi urusan masing-masing. Kalau mau ikut mangga, nggak ikut mangga, udah menjadi urusan masing-masing. Tugasmu hanya menyampaikan. Itu pesannya. Saya nggak tahu artinya apa itu. Mau kami bantu tidak? Bantu apa? Menyempurnakan. Berat sekali. Saya bimbing mau tidak? Saya sambungkan. Saya belum mengerti. Coba ya. Ikuti kata-kata saya dulu ya. Nanti sampai akan mengerti. Ya.
itu ceret-ceret di pohon itu banyak itu. Biarkan saja. Aja pada tahu ikut dia ini. Bismillah. Nggak dengar. Ya Allah, sumber telinganya terbuka semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu Allah ilaha illallah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah sallallahu ala Muhammad. Naga mungkin mediatornya akan Allah. Karena mediator tadi tidak kuat, maka kami ganti mediator yang lain. Naganya akan saya tarik kembali. Terima kasih. Suaranya menjadi jelas. Terima kasih. Sempurnakan lagi. Tadi kurang nempel. Kenapa tadi kabur? Gak kuat. Tidak kuat. Iya. Iya. Serang. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Alhamdulillah. Barokah ya, Kang. Ini sampai bersahadat langsung disambut dengan hujan ini. Terima kasih. Nggak bisa. Dingin dan nyaman, tenang, tentram. Terima kasih atas yang kau berikan pada saya. Agak keras suaranya ya. Ya. Jasanya bagaimana? Sekarang saya minta tolong kamu yang menyempurnakan biar jasad itu bisa kembali kepada dohirnya. Ya. Coba dilihat itu. Udah hilang, masuk ke bumi semua. Terima kasih bantuan yang kau beri pada saya sehingga bisa menyempurnakan saya yang dahulunya itu siluman naga yang tiada lawannya, sekarang jadi sempurna, bagikan cahaya yang menyinari ke tubuh saya sehingga badan saya seperti manusia yang penuh dengan cahaya.
Alhamdulillah. Udah berapa tahun sampean menunggu saat seperti ini? Saya menunggu semenjak 4 tahun yang lalu. Saya mau ngikut orang yang punya rumah ini. Cuma udah dulu anak buah saya diislamkan. Jadi saya, kalau orang katakan gengsi, saya nggak mau. Awalnya dia di situ berzikir, saya suruh nyerang dia, ternyata tidak ada yang mampu. Dan tangan kanan saya itu seorang jin, yaitu Buto Ijo, dan satunya lagi kembarannya Gundurwo. Sang Gundurwo lah yang menyerang orang ini, tapi tidak menghasilkan yang saya suruh. Hanya dia justru tunduk sama orang ini. Itu setelah sampean sempurna seperti itu mau kemana? Saya ngikutin apa yang sampean untuk ngasih tugas buat saya. Ya, saya itulah yang saya tunggu-tunggu. Saya udah bosan menjadi mungsuh di dalam tiang yang tinggi itu, tapi tidak ada orang yang untuk memantapin. Dengan bisikan inilah sehingga saya bisa seperti ini. Mungkin udah jalan, udah takdirnya. Saya menerimanya seperti ini. Saya berterima kasih pada semua yang hadir di sini. Dan pada jenengan pun saya terima kasih. Ya, maksud saya itu biar menjadi pelajaran kita bagi saudara-saudara di luar sana, entah apapun dari keisian Islam, Buddha, Hindu dan lain sebagainya. Jadi karena kita mempunyai ilmu yang aneh-aneh. Iya, betul. Nanti kalau dia mau meninggal menjadi siluman, karena derajat siluman itu lebih rendah. Iya, betul. Jangan sampai menyesal di kemudian hari ya. Mati saya pada datang tuh, gimana terserah Ya, jenengan. nanti saja saya mau tutup dulu nih, ntar sesi yang lain. Ya. Terima kasih sedulur. Saya ditugaskan kemana ini? Nanti kamu arah sini tuh diislamkan semuanya ya. Ya. Saya pamit dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terpecahkan juga misteri siluman naga yang baru saja masuk melalui mediator saudara kami ini. Ternyata beliau dulunya adalah seorang panglima suatu kerajaan yang mempunyai kanuragan ilmu kesaktian tinggi. Pada intinya mereka itu tidak tahu bahwa selama hidup di dunia menjadi manusia itu mempunyai kanuragan yang sakti, mandraguna dan lain sebagainya setelah meninggal menjadi siluman. Begitu juga dengan amalan-amalan tidak bersanad mungkin, atau penglaris-penglaris dan lain sebagainya. Itu sama, nanti setelah meninggal dunia akan menjadi siluman juga, karena selama hidup mereka menggunakan khodam-khodam itu, setelah meninggal juga akan diperalat oleh gantian mereka para khodam yang akan menarik ruh dan sukma kita untuk menjadi diperbudak oleh bangsa mereka. Akhirnya kita juga menjadi siluman seperti mereka. Maksud dibuatnya konten ini bukan kami menyinggung perasaan saudara-saudara di luar sana, tapi supaya menjadi edukasi pelajaran bahwa hati-hati kalau mempunyai ilmu-ilmu yang seperti itu. Lebih baik, alangkah baiknya kita dibuang saja kalau tidak mau meninggal menjadi
bangsa-bangsa siluman seperti mereka yang notabene derajatnya lebih rendah daripada bangsa manusia dan bangsa jin. Nah, terima kasih, pilihan ada di diri sampean masing-masing, mau menjadi orang yang benar atau mau menjadi bangsa-bangsa siluman setelah meninggal. Akhirul kalam, semoga bermanfaat fid dunia wal akhirah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kira